Yo guys, balik lagi bareng gua. Nah, di video ini ada ini nih, ada Habib. Ya, Habib itu dengan membanggakan bahwasanya mereka ini ada 4 juta ya, 4 juta Habib Baklawi. Nah, itu yang terdaftar aja dan masih ada juga yang belum terdaftar ya. Nah, itu mereka katanya kalau Habib-Habib ini tuh berkumpul ya, Baklawi ini berkumpul, Indonesia akan selesai. Wis. Nah, by the way, lu jangan terjebak sama video potongan-potongan ini ya, yang tentang 4 juta ini ya. Dan gua kemarin ya, itu ya gua juga terjebak sih ya. Gua bikin juga video ini ya, karena gua agak kesal ya, karena seperti meremehkan seluruh rakyat Indonesia ya. Tapi ternyata itu hanya potongan video dan ada orang-orang yang pengen menfitnah mereka ya. Dan gue juga hampir masuk ke permainan fitnah mereka ini ya. Gue sempat bikin video kemarin ya. Dan udah gue post ya, udah gue upload. Itu 2 jam ya, 2 jam gue upload. Nggak sengaja gue lihat ada video orang, dan ternyata video yang gue react itu adalah video potongan. Dan di akhir dari ininya ternyata maksudnya bukan itu ya, tetapi ingin membersihkan koruptor ataupun pengkhianat bangsa ini ya, dengan Habib 4 juta itu ya. Mungkin gue kasih lihat ya videonya. Lu juga pasti kalau cuma lihat potongan ini pasti emosi lu langsung naik ya. Soalnya gayanya agak meremehkan ya, agak meremehkan rakyat Indonesia ya. Dan apalagi fenomena-fenomena Habib sekarang kan udah banyak yang viral ya. Nah, itu asli gue kena banget gue. Dan untung gue sadar dan langsung gue take down video gue ya. Gue nggak mau masuk di permainan fitnah media sosial ini ya. Aduh, mungkin pelajaran bagi gue. Next video mungkin gue harus cek kalau misal mau nge-react tentang hal seperti ini ya. Oke, ini parah nih. Ini ya videonya. Ini ada informasi terbaru tentang berapa jumlah Baklawi yang ada di Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Dan aku menonton sebuah video di mana mereka bercakap-cakap dan mengatakan bahwa Baklawi yang ada di Indonesia keseluruhan kurang lebih 4 juta jiwa. Dan yang lebih mengagetkan lagi, dia mengatakan apabila Baklawi itu bersatu, maka Indonesia selesai. Untuk itu, mari kita tonton videonya bareng-bareng biar kita lebih paham. Biar kita lebih paham. Tapi Pak, Bapak ini katanya kan nonton video fullnya ya. Nonton videonya ya, video ininya. Tapi kenapa Bapak ini malah ini ya, mengambil potongan hanya sepotongan ini aja ya. Potongan video ini aja. Dan itu bahaya sih kalau mau main seperti itu ya. Karena fitnah guna, gue nggak tahu nih tujuannya apa nih. Apa Bapak ini hanya melihat potongan juga atau melihat fullnya? Cuman kalau Bapak ini melihat fullnya, Bapak ini artinya ada niatan tertentu untuk menfitnah para Habib Baklawi ini ya. Tapi gue ada mau kritik juga tentang Habib ini ya. Nanti habis kita nonton video ya. Baklawi yang tercatat itu kan kurang lebih 4 juta ya kalau nggak salah Indonesia. Itu yang tidak tercatat lebih banyak, Bim. Lebih banyak. Saya dapat info dari Maluku, dari Papua, Dengar baik-baik. Banyak. Dengar baik-baik. Kalau semua nih Baklawi bersatu, Indonesia selesai sama Baklawi. Serius saya tidak benar, Bim, serius. Nah, itulah tadi videonya berapa jumlah Baklawi yang ada di Indonesia, kurang lebih 4 juta jiwa. Dan apabila mereka bersatu, maka Indonesia selesai menurut mereka. Hati-hati Bapak, main-main kayak gini bahaya. Bahaya di dunia dan juga bahaya di akhirat. Dan ini kalau misal Bapak ini memang juga memang nggak tahu juga video fullnya, mungkin biasalah ini ya. Cuman kalau Bapak ini nonton video fullnya, wah bahaya, dosa jariah itu mengerikan.
Nah, by the way, ini mungkin jadi pelajaran gue juga ya untuk next video. Kalau mau nge-react video-video orang tuh perlu cek dulu ya lengkapnya, biar nggak terkecoh lagi kayak gini ya. Karena permainan fitnah di media sosial ini banyak banget dan gue nggak tahu lagi, nggak bisa membedakan kadang tuh mana yang benar dan mana yang ini ya, yang salah. Karena apa? Ini mungkin kritikan gue juga ya untuk para Habib ini ya. Nah, banyak yang ngarang Habib ini. Banyak yang ngarang bebas. Dan gue di sini 4 juta ya. 4 juta katanya. 4 juta orang itu yang terdaftar dan ada lebih dari yang tidak terdaftar tuh ada banyak lagi. Nah, kalau mereka ini dikumpulkan, Indonesia akan selesai. Ya. Ini mungkin agak panjang ya. Mungkin gue kasih ini dulu aja lah. Kasih lihat dulu video yang fullnya aja lah. Biar nanti lu nggak salah paham juga ya. Gue kasih lihat video fullnya aja ya. Bukan menghabisi dalam artian menghabisi seluruh rakyat Indonesia ya. Maksud dari Habib itu ya. Nanti habis ini gue akan menanggapi dan juga sedikit mengkritik mungkin ya tentang perhabiban ini ya. Karena sedikit mengacau. Nih Mbak Alawi bersatu, Indonesia selesai sama Mbak Alawi. Serius, enggak benar Bib, serius. Indonesia bisa selesai dengan Mbak Alawi. Kalau bersatu, Mbak Alawi membela Indonesia, mengusir para pengkhianat. Oh benar, setuju kalau itu. Itu bisa selesai itu Mengusir oligarki gitu ya. Ya, Contohnya seperti itu. Makanya mereka memfitnah. Amin Libra. Mereka dengan 2 orang saja, Habib Bahar dan Habib Rizik itu udah kepanasan kok. Apalagi Mbak Alawi bersatu, udah kayaknya udah nggak bisa makan tuh. Yakin. Setuju. Iya. Para pengkhianat itu yang rampok uang rakyat, yang tukang maksiat, tukang korupsi ya. tukang menipu rakyat, yang menggusur rakyat itu Habib panas ya. dingin begitu. Pada ngompol itu. Kalau Mbak Alawi bersatu. Makanya kalian ini Enggak. yang membenci Mbak Alawi ini membangkitkan semangat Mbak Alawi untuk bersatu mengusir para penjajah nanti di Indonesia. Para penjajah ya. Ini sebaliknya, wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar kepada agama Allah, ya Allah Maha Pembalas makar. Allah Maha Pembalas makar. Dan ini tidak sedikit ya. Saya tahu lah apa nih. Saya bisa membaca lah dari Maluku, dari Papua yang sering ngobrol dengan saya. Oke, mungkin di sini gue agak mengkritik tentang ya katanya memang bukan untuk menghabisi seluruh rakyat Indonesia, tapi ingin memberantas menghabisi koruptor, menghabisi hal-hal kejahatan ataupun penjajahan ya. Koruptor aja ya kita ambil contohnya. Kalau gua jadi orang-orang elit yang ada kesempatan untuk melakukan korupsi besar-besaran, katanya takut ya sama Habib Bahar sama Habib ini aja udah ketar-ketir. Nih ya. Kalau gua jadi orang elit ya, elit politik dia. Adanya Habiban ini, kelompok-kelompok Habib yang kelompok-kelompok agama ya, itu bisa gua jadiin peluang ataupun sangat bisa untuk gua jadiin alat dalam melancarkan aksi gua. Apalagi Habib yang terlihat di media sosial, ya seperti itu semua ya. Nggak semua sih, hampir ya 80% lah ya. Hampir banyak yang nyeleneh ya. Nah, banyak yang mengaram bebas. Nah, gua nggak akan takut sama Habib itu. Malah gua sangat senang kalau bisa mereka ini semakin banyak. Kenapa? Karena gua bisa manfaatin mereka. Gua sangat bisa manfaatin orang-orang seperti mereka. Ini menurut gua ya. Malah daripada kelompok-kelompok Habib, kelompok-kelompok yang agama-agama ini ya, gua lebih takut sama mahasiswa-mahasiswa, aktivis-aktivis, dan juga konten kreator. Nah, karena 3 hal ini itu sedikit sangat merepotkan. Kalau misalnya gua punya niatan untuk melakukan aksi. Ya, ini sangat merepotkan ya, mahasiswa, aktivis-aktivis ya, dan juga seniman band-band, anak-anak band tuh seniman penyanyi pokoknya seniman ya, musisi, itu juga agak merepotkan tuh. Konten kreator juga sekarang agak merepotkan banget. Kalau misalnya gua jadi orang politik ya,
Nah, kalau kelompok-kelompok agama ya enggak, itu malah malah gua sangat senang kalau mereka itu semakin banyak. Ya, gua melihat dari kondisi Indonesia yang sekarang ya, Habib-habib yang sekarang ya, pelaku-pelaku agama atau tokoh-tokoh agama yang sekarang ya, yang ada di Indonesia. Gua melihat hal tersebut. Nah, gua itu sangat bisa memanfaatkan kalau gua adalah orang politik ataupun elit politik ya. Itu gua sangat bisa memanfaatkan hal tersebut. Jadi untuk Pak Ustadz ya, Pak Habib, nggak bisa. Semakin banyak Habib juga nggak akan berpengaruh. Ya, karena ya kita bisa lihat contohnya aja guys, Habib-habib yang kelihatan di media sosial ya bentukannya kayak gitu. Ya, sifatnya juga jauh dari Nabi. Dan gua sangat bingung sebenarnya. Habib, cucu Nabi, ada 4 juta orang ya, 4 juta orang. Itu bahkan yang belum terdaftar lebih lagi ya. Nah, kok banyak banget cucu Nabi? Dan belum lagi yang di Yaman, belum lagi yang di India, di Malaysia dan semacamnya, di negara-negara lain. Itu banyak lagi. Kok banyak banget? Ya, cucu Nabi. Ini kan nggak masuk akal, guys. Sedangkan di Arab sendiri, tempat kelahiran Nabi itu ya jarang terdengar fenomena Habib seperti ini. Bahkan yang memang itu tuh Habib beneran, dia malah nggak mau ngakuin, nggak mau melabelkan dirinya sebagai Habib ya. Nah, di sini di Indonesia yang bukan tempat kelahiran Nabi ya, kok banyak banget 4 juta, belum lagi yang belum terdaftar. Ini kan nggak masuk akal ya. Soalnya ada juga orang-orang tuh yang ini ada penjual gelar Habibnya. Jadi gua rasa cuman 10 ataupun 20% yang memang Habib ya. Dan sisanya itu palsu. Karena apa? Karena dari sifat mereka yang mereka tampilkan itu jauh dari sifat Nabi, yang moralnya, cara bicaranya juga, cara bicara mereka kan di media sosial tuh kadang tuh kasar-kasar, ya. Itu jauh banget dari sifat Nabi ya. Dan juga mereka juga berlagak sangat suci, sehingga ada juga yang sampai mencium-ciumin ininya, ataupun ya didewakan lah ya istilahnya. Nah, itu kan malah jauh dari sifat Nabi, sedangkan Nabi sendiri aja nggak mau dipuja-puja ya. Dan lu tuh bawa-bawa nama Habib tuh sebenarnya ini ya lu merusak nama Nabi Muhammad ya, merusak citra nama Nabi Muhammad ya, citra Nabi Muhammad. Dengan lu memakai label Nabi Muhammad ya sebagai Habib ya, itu lu sangat memalukan dan merusak nama Nabi Muhammad. Lu berani banget gitu. Sebenarnya kalau lu Islam ataupun Muslim ya, mungkin coba lu renungin, apalagi lu bawa-bawa nama Nabi Muhammad ya, dengan label Habib. Itu coba lu renungin, pantas nggak lu melabelkan diri sebagai cucu Nabi? Dengan sifat lu, dengan cara ngomong lu kayak gitu. Dan juga buat teman-teman semua ya, Habib itu ya sama kayak kita orang biasa guys. Nggak ada jaminan dari Nabi Muhammad bahwasanya Habib itu orang suci. Nggak ada jaminan dari Nabi Muhammad bahwasanya Habib-Habib itu akan masuk surga semua. Itu nggak ada jaminan ya. Dan juga derajatnya lebih tinggi tuh nggak ada jaminan ya. Kita tuh sama semua guys. Dan yang tahu itu hanya Tuhan ya. Hanya Tuhan aja yang tahu derajat siapa yang paling tinggi ya. Ini hanya klaim-klaim dari mereka aja ya. Dan mungkin ada unsur bisnis di situ. Gua nggak tahu juga ya. Oke, mungkin itu aja video gue ya. Itu sedikit kritikan juga dari gue ya. Kalau misalnya lu tuh membawa-bawa nama Habib ataupun melabelkan diri sebagai cucu Nabi, ya jagalah sifat, jagalah cara bicara, jagalah cara bermedia sosial. Ya, nggak ada tuh Nabi suka teriak-teriak, ya nggak ada. Dan nggak ada tuh Nabi yang saling fitnah kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh berat
kalau lu bawa-bawa label Nabi Muhammad ya. Karena orang-orang pasti akan melihat sifat Nabi itu dari kalian. Ya, orang-orang yang di luar dari agama Islam ya, itu melihatnya itu dari kalian. Kalau kalian ngaco, ya lu sangat memperburuk citra Nabi Muhammad, ya, merusak nama Nabi Muhammad. Dan juga buat bapak yang mengirim potongan video tuh, ya kalau bisa janganlah sebar-sebar kayak gitu guys. Sebar-sebar fitnah kayak gitu, bahaya loh pak. Dan bapak juga apa ya, itu dosa jariah tuh pak. Gua nggak tahu bapak ini nonton fullnya atau gimana, atau hanya ingin memfitnah mereka, gua nggak tahu juga. Tapi ya kalau bisa hati-hati pak ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.